Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Dr. Muhammad Saiful Haq Maududi, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening, Boyolali. Pada kesempatan kali ini, tadi kita di segmen pertama kita sudah jelaskan di acara Sehat Buah Hatiku segmen pertama mengenai bagaimana cara mendeteksi seorang anak itu terjadi stunting secara mudah dan sederhana, yakni kita menggunakan buku KIA toolsnya. Nah, pada segmen kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan sambil saya ingin membacakan juga pertanyaan kedua yang belum kita bacakan. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya, apakah anak yang mengalami stunting akan berpengaruh pada tingkat kecerdasannya? Bagaimana cara atau terapi yang tepat untuk anak-anak yang mengalami stunting? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat umum untuk ditanyakan. Jadi sebagaimana yang mungkin banyak diinformasikan, karena stunting ini saat ini sedang menjadi concern dari Kementerian Kesehatan. Maka memang kenapa kita concern ke stunting? Karena dari secara teoritis anak yang mengalami stunting yang disebabkan malnutrisi kronik tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan otaknya. Pertumbuhan otak yang kurang optimal, maka tentu secara teoritis lagi kita bisa menyimpulkan atau bisa menduga bahwa pasti akan berpengaruh pada tingkat kecerdasannya. Baik, kemudian bagaimana supaya kita, tentu seorang orang tua atau seorang ibu pasti dong menginginkan anak buah hatinya cerdas dan tumbuh kembangnya bagus. Maka kita perlu, setelah mengetahui tata laksana deteksi tentang stunting, kita perlu tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menata laksana seorang anak yang sudah diketahui malnutrisi kronik atau bahkan stunting, perawakan pendek. Yang pertama tentu konsultasi ke ahli, dalam hal ini dokter anak. Atau kalau memungkinkan bisa konsultasi kepada dokter anak konsultan. Nah, ada konsultan nutrisi dan penyakit metabolik atau konsultan tumbuh kembang. Tentu semuanya atau secara umum kita langkah-langkahnya adalah yang pertama kita pastikan dulu status gizinya. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh dokter anak tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita ketahui status gizinya, kita bisa mengetahui anak ini sebenarnya berat badan idealnya berapa. Setelah kita tahu berat badan idealnya dari panjang badan atau tinggi badan yang saat ini, status saat ini, maka kita bisa menghitung kebutuhan kalori dan proteinnya supaya berat badan ideal itu tercapai. Setelah berat badan ideal tercapai, maka baru kita harapkan pertumbuhannya akan lebih baik, mengejar perawakannya supaya stuntingnya bisa perawakannya menjadi lebih tinggi, mengejar ke normal sehingga stuntingnya bisa diatasi secara perlahan. Tentu tindakan-tindakan atau langkah-langkah ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, butuh waktu beberapa bulan minimal, karena penyebabnya yang terjadi yakni malnutrisi kronik juga berlangsungnya juga lama, beberapa bulan bahkan mungkin lebih, sehingga penata laksanaannya pun juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengenai tata laksana gizi, tentu ini kita pada anak atau terutama pada bayi di dalam 1000 hari pertama kehidupan di bawah usia 24 bulan, kita utamakan bayi itu harus cukup kalori dan proteinnya. Jadi justru kalori makanan-makanan atau minuman yang kalori tinggi atau protein tinggi itu sangat baik untuk anak-anak pada usia ini. Sedikit berbeda dengan konsep makan orang dewasa. Kalau kita orang dewasa, maka tidak dianjurkan makan makanan yang kalorinya tinggi. Tapi pada anak di bawah 2 tahun, di bawah 24 bulan, apalagi yang sedang mengalami malnutrisi, maka harus dipilihkan makanan yang kalorinya tinggi.
Apa saja makanan yang kalorinya tinggi? Tentu makanan-makanan yang karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi. Nah, makanan-makanan seperti inilah yang bagus untuk dikonsumsi. Dan kita harus mengetahui makanan-makanan yang kurang atau tidak dianjurkan banyak-banyak dikonsumsi pada anak-anak usia di bawah 24 bulan yang mengalami malnutrisi. Sekali lagi ini untuk anak-anak yang mengalami malnutrisi. Karena pada anak yang mengalami malnutrisi kita harus mengejar kalori dan proteinnya. Yang tidak dianjurkan pada anak-anak ini apa? Kalau minuman seperti teh itu tidak dianjurkan karena teh menghambat penyerapan zat besi dan mungkin zat-zat penting yang lain. Yang kedua, makanan seperti buah dan sayur ini tetap dibutuhkan tapi dalam jumlah kecil. Tidak boleh diberikan dalam jumlah banyak. Nah, ini mungkin konsep yang seringkali orang keliru memahami. Anaknya malnutrisi tapi kemudian diberikan jus, berbagai macam jus buah dan sayur yang dalam jumlah yang terlalu tinggi sehingga justru merugikan buat anak. Kenapa merugikan? Kita tahu buah dan sayur itu seratnya tinggi tapi kalorinya rendah. Kalori yang rendah ini tidak memenuhi kebutuhan kalori dari si anak. Serat yang tinggi akan menyebabkan lambung akan cepat penuh. Dia akan cepat kenyang dan lama kenyangnya sehingga dia akan asupannya frekuensinya tidak sering. Dua hal ini akan sangat mengganggu pada anak-anak yang sedang kita target supaya gizinya membaik. Begitu. Nah, ini mungkin bisa lebih detail akan bisa dijelaskan kalau ibu atau bapak atau orang tua yang di rumah bisa konsultasi kepada spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Di sana akan dijelaskan langkah-langkahnya, apa saja lauk yang memungkinkan untuk diberikan, diolah, apakah boleh menggunakan santan atau tidak dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan menjawab prinsipnya selama itu kalorinya tinggi boleh, ya. Boleh, jadi boleh diberikan santan, tidak ada masalah di sana. Kecuali kalau memang terbukti ada alergi. Tapi kalau tidak ada alergi boleh. Susu untuk minuman maka sangat dianjurkan susu karena susu itu kalorinya tinggi dibandingkan hanya diberikan air putih. Air putih tidak ada kalorinya sama sekali, nggak ada kandungan gizinya, hanya air saja. Maka tentu merugikan dalam tanda petik ya, bukan berarti air putih itu bukan sehat, tapi dalam hal ini kita ingin mengejar kalorinya. Kemudian menyambung kepada pertanyaan yang tadi. Apakah anak yang stunting akan berpengaruh pada tingkat kecerdasannya? Dari penelitian yang dilakukan, anak-anak yang mengalami stunting dibandingkan dengan anak-anak yang normal, kemudian dia dari secara genetik dari suku dan ininya sama, genetiknya sama, ternyata perkembangan kepala, lingkar kepala, dan perkembangan otaknya berbeda. Ketika dilakukan MRI, anak yang mengalami stunting pada usia yang sama, dia lebih kecil masa otaknya dibandingkan anak yang tidak mengalami stunting. Maka secara teoritis ketika masa otak lebih kecil tentu kecerdasannya tidak sebaik anak yang tidak mengalami stunting, tentunya anak yang normal ya. Walaupun tentu mengenai kecerdasan ini tentu ada banyak-banyak faktor. Di samping faktor dari sisi volume otak tentu ada faktor-faktor yang lain tentu saja ya, faktor lingkungan, faktor belajar dan lain-lain dan lain-lain. Karena kita juga mengetahui ada beberapa tokoh-tokoh kita yang mungkin secara perawakan tidak tinggi tapi dia cerdas luar biasa. Contohnya Pak Habibie ya, mungkin tapi semangat belajar yang luar biasa pada beliau yang patut kita jadikan contoh sehingga beliau menjadi tokoh yang luar biasa dari sisi kecerdasan. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang anaknya, aduh anak saya udah terlanjur pendek gimana nih, atau udah terlanjur stunting gimana nih, tentu tidak perlu berkecil hati. Di samping tadi kita tetap bisa upayakan mengejar nutrisinya supaya bisa lebih baik. Di samping itu kita bisa tetap mengupayakan tentang belajar dan sebagainya karena banyak kok tokoh-tokoh yang tadi sudah kita sebutkan yang juga ternyata
tidak masalah walaupun dia perawakannya mungkin pendek, tapi tetap bisa berprestasi bahkan luar biasa prestasinya. Itu mungkin mengenai tata laksana secara garis besar dari stunting dan kaitannya dengan kecerdasan ya. Kemudian ada hal-hal yang juga perlu kita waspadai Bapak Ibu, karena nutrisi pada anak kurang dari 2 tahun atau 24 bulan, ya ini dia masih dalam masa 1000 hari pertama kehidupan, maka ketika terjadi malnutrisi apa saja? Ya tadi mungkin gizinya kurang, mungkin terjadi stunting, mungkin terjadi anemia bahkan karena pemberian makan yang kurang zat besi dan pemberian minuman yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh tadi, maka terjadi efek-efek yang tidak bisa kembali, yang sulit dikejar pada usia di atas 2 tahun. Sehingga benar-benar kita harapkan pada usia di bawah 2 tahun atau 24 bulan itu benar-benar nutrisi dalam kondisi yang bagus. Kalau ada gangguan bisa segera ketahuan, bisa segera kita berikan suplementasi, bisa kejar gizinya begitu ya. Suplementasi di samping makanan yang dianjurkan dari WHO ada 2 yang paling sering kita sampaikan ya, yakni suplementasi zat besi. Suplementasi zat besi banyak sekali di pasaran, ada banyak merek, baik yang berupa sirup atau bahkan berupa drop, maka ini sangat bagus diberikan pada anak. Nah, ini mungkin untuk segmen selanjutnya kita akan bisa bahas lebih detail mengenai hal ini. Jangan lupa kalau ada yang mau bertanya atau konsultasi bisa disampaikan melalui nomor di bawah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجنة لها أبواب تفتح لنا يا أحباب يا رب يوم الحساب تتحقق أمل